Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di kuliah jarak jauh mata kuliah etika profesi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada keluarganya yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Hari ini pertemuan ke-7, kita akan membahas mengenai teori etika visual. Sebetulnya ini pertemuan ke-6, tapi materinya ke-7. Kenapa? Karena materinya sudah saya sampaikan kemarin, ya. Teori etika visual ini bahannya saya ambil dari Bapak Coki Fauzia Ilvi, di mana materinya diambil dari Handbook Visual Communications Theory Method and Media, Kenneth Louis Smith, ya, diterjemahkan oleh Inas Hasna Haifa dan teman-teman. Dan beberapa materi juga saya tambahkan sendiri ya. Jadi selain dari materinya Pak Coki, saya juga menambahkan beberapa ya. Oke, sebelumnya saya tanya dulu, ada yang sudah pernah mendengar teori etika visual? Jadi ketika kamu ingin merancang sebuah gambar, apakah kamu sudah memikirkan ini etis atau tidak? Kalau belum, mari sama-sama kita bahas apa sebetulnya teori etika visual itu. Sekilas teori etika visual. Ini awalnya adalah bagian dari filsafat, karena etika bagian dari filsafat. George Berkeley mempertanyakan eksistensi Tuhan, kemudian diikuti oleh Friedrich Nietzsche. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Tuhan harus dibawa-bawa? Karena ini masalah etika. Kalau dari pembahasan yang kemarin-kemarin kita sudah bahas, bahwa etika itu karena diri kita sendiri ya. Perilaku etis itu salah satu pencetusnya adalah kita sendiri. Sejauh mana kita memahami etika, sejauh mana kita punya standar supaya tidak melukai orang lain. Gitu. Dan tentu aja kita nggak sendiri, artinya kita juga dipengaruhi juga oleh keluarga kita, sosial kita, dan terutama adalah oleh keyakinan kita terhadap Tuhan. Jadi ini melandasi sekali gimana kita berperilaku, terutama kita memperlakukan etika. Selanjutnya ada Bernard Williams, pakar etika kontemporer. Pernyataannya serius sekali. Ia mengatakan bahwa satu-satunya perusahaan yang serius hidup dan kita harus hidup setelah refleksi, apalagi kita harus hidup selama itu juga. Intinya pernyataan Bernard bahwa kalau kita ingin hidup serius, ya, harus melakukan refleksi. Apa maksudnya? Menilai, mengevaluasi diri kita. Sebetulnya kita udah melakukan apa, untuk siapa, mau kemana. Ya, dengan demikian kita jadi punya tujuan hidup. Ada pernyataan atau konsep etika visual kontemporer, yaitu adalah etika yang menghubungkan visual dengan media. Ini DKV banget ya, ini kerjaan kita sekali ya. Etika media membahas bagaimana isu terkait dengan media massa. Misalnya, kebebasan ekspresi di media cetak, regulasi publikasi konten, kekerasan dalam film, program televisi, internet, dan beberapa teori telah menyatakan isu-isu representasi, stereotip, ikon, manipulatif, dan mengubah citra jurnalisme foto. Jadi, kalau mengkaitkan etika dengan media, berarti kita akan bersinggungan dengan hal-hal yang tadi tuh. Kebebasan berekspresi, kekerasan, program TV, jurnalisme, citra, dan segala macam. Selanjutnya, etika visual media. Dasarnya begini. Apakah kamu yakin kekerasan akan melahirkan kekerasan? Apakah pesan memiliki efek yang jahat? Kita jawab dulu poin 1. Apakah kekerasan akan melahirkan kekerasan? Contohnya begini. Jika kamu punya adik, anak, atau diri kita sendiri yang sejak kecil selalu mengalami kekerasan, dibentak, dimaki, dicubit, dijewer, dihardik, apakah itu lantas membuat diri kita terpengaruh menjadi orang yang keras? Apakah anak-anak yang nonton film kekerasan juga akan membuat dirinya berperilaku seperti apa yang dia tonton? Oke, jawab dulu ya. Jawab masing-masing. 2. Apakah pesan memiliki efek yang jahat? Enggak juga, Bu. Ada pesan yang memiliki efek baik? Iya, betul. Jadi begini, gimana Bu dengan keadaan sekarang, corona? Tiap hari kita dibombardir dengan berita kematian, berita
pasien sakit dan bla bla bla. Oke. Jadi kalau di ilmu psikologi, kebetulan saya pernah wawancara dengan seorang psikolog. Pendidikan itu caranya macam-macam. Ada pendidikan yang moderat, ada pendidikan yang menjadi role model, memberi contoh. Ada pendidikan yang menakut-nakuti, ada juga. Gitu. Jadi kalau nggak bisa yang A, pakai yang B. Kalau nggak bisa yang B, pakai yang C. Jadi terserah mau metodenya yang mana. Tapi kan Bu, kalau kita disusupi dengan energi negatif, kata-kata negatif, kita kan jadi negatif itu. Iya, betul. Tapi orang kadarnya beda-beda. Ada kata-kata misalnya berita-berita yang negatif bisa bikin kamu bangkit. Tapi ada juga orang yang kalau pesannya negatif malah sebaliknya, ngedon. Jadi kita tinggal memperhatikan orangnya mana. Dan kita kan tahu diri kita sendiri. Kalau kita nggak kuat lihat yang negatif-negatif, nggak kuat dengan berita-berita corona dan segala macam, ya jangan dilihat. Jangan ditonton, jangan didengar, cari berita yang lain. Tapi ada juga orang yang berpikir bahwa berita-berita tentang kematian itu adalah peringatan. Kalau peringatan artinya apa? Lebih berhati-hati buat pribadinya dia. Monggo, silahkan. Gitu. Jadi kalau menurut saya nggak usah saling menyalahkan. Kita ukur aja diri kita ini ada di mana. Kalau suka dengan berita seperti itu, silahkan. Kalau nggak suka, tinggalkan. Ya, jadi gampang. Terus Bu, makanya jangan share-share yang negatif-negatif. Kan tadi ya, tergantung orangnya. Kalau kamu nggak suka, tinggalin aja. Kalau suka, ya itu jadi bagian dari peringatan. Silahkan, pasti ada manfaatnya. Nggak semua ilmu itu buruk. Belajar mencuri pun ada manfaatnya. Apa manfaat belajar mencuri? Belajar doang loh ya, belajar kalau mau mencuri begitu caranya. Kita nggak ngelakuin, kita cuma ngeliat aja. Tapi apa manfaatnya? Supaya hati-hati, supaya nggak dicuri, supaya antisipasi. Nah begitu. Sama dengan efek media juga kayak begitu. Ya, kita atur diri kita sendiri, kita punya kecenderungannya yang kemana. Lanjut, efek komunikasi. Ini udah dibahas dari semester 1 nih ya. Efek komunikasi setidaknya ada 3, yaitu kognisi, afeksi, dan konasi. Kalau kognisi adalah perubahan pada pola pikir. Afeksi pada perasaan. Ya. Konasi pada psikomotor, artinya perubahan perilaku. Apa kaitannya? Bahwa stimulus-stimulus yang kita lihat lewat visual, kamu nonton, kamu baca buku, kamu dengerin berita di radio gitu dan segala macam, itu adalah pesan yang akan muncul dan akan disimpan di dalam otak kamu. Itu kan stimulus. Semua stimulus muaranya kan di otak. Kognisi. Ada yang ketakutan, ada yang antisipasi, ngeborong misalnya. Ada yang maunya di rumah aja, nggak keluar-keluar, nggak mau ketemu siapapun. Ada yang biasa-biasa aja, ada yang udah ketahuan PDP misalnya naik motor aja nyantai. Itu kognisi, ada di otak. Terus gimana pengalaman kita, pemahaman kita memproses informasi tersebut. Kedua, efek komunikasi yang lain adalah afeksi. Afeksi itu tadi takut, suka, nggak suka. Kalau kamu menerima suatu informasi yang menakutkan, terus kamu jadi ketakutan, nggak mau keluar rumah, di dalam kamar aja, kemana-mana pakai, kalau kita kan nggak boleh pakai hazmat ya, kita pakai misalnya plastikan dan segala macam. Takut adalah afeksi. Konasi, kamu kemana-mana pakai sarung tangan, pakai jas hujan, ya, gitu. Pulang dari mana-mana itu terus langsung mandi, keramas dan segala macam, terus gak keluar-keluar lagi selama 2 minggu isolasi diri. Itu konasi. Jadi bentuknya udah perilaku. Jadi stimulus media yang informasi yang kita lihat dari media diterima oleh panca indera, kemudian diteruskan ke otak, akhirnya jadi perilaku. Jadi semua informasi begitu urutannya. Ya, masuk ke dalam otak kita kemudian jadi perilaku. Efek komunikasi. Nah, sekarang masih ngomongin efek komunikasi. Seorang ahli saraf, Antonio Damasio dan Joseph Ledoux menemukan bukti bahwa manusia berdasarkan perasaan yang merespons sistem pengolahan kognitif tidak sadar dan emosi adalah integral pengambilan keputusan yang baik entah sadar atau tidak. Jadi semua informasi yang kita terima tersebut akan disimpan di otak kita. Dan itu bisa dibangkitkan kembali entah kita sadar maupun kita nggak sadar.
Maksudnya nggak sadar gimana Bu? Sengaja dan tidak sengaja. Sekali lagi, kegiatan komunikasi adalah kerja otak. Semuanya tuh ada di otak kita. Ada dua hal yang mempengaruhi otak kita. Pertama adalah frame of preference. Ya. Referensi kita apa? Bacaan kita, tontonan kita, bergaulnya sama siapa. Itu referensi kita. Kedua adalah pengalaman. Pengalaman kita. Jadi otak kita bekerja, kemudian akan memberikan stimulus, itu secara garis besar dipengaruhi oleh tadi ya, preference dan experience. Pengalaman dan referensi. Nah, sekarang udah mulai pada etika visual. Definisinya, etika visual adalah studi tentang bagaimana gambar pencitraan mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, berperilaku, dan menciptakan, menggunakan, menafsirkan makna untuk tujuan, apakah itu tujuannya baik atau itu buruk. Ingat ya, kita punya dua jalan, mau yang baik atau yang buruk dengan kemampuan kita itu ya. Kemampuan apa? Dengan kemampuan visual kita. Mengapa etika visual penting? Ada beberapa jawaban yang bisa menjawab ini. Satu, etika visual itu penting karena orang itu biasanya nggak percaya kalau nggak lihat. Jadi bukti fisik. Seeing is believing. Kedua, pictures are often more powerful than words. Ya benar ya, biasanya kata-kata itu kurang powerful ketimbang gambar. Screen cap WA-nya udah di shot. WA mah bisa manipulasi, ada videonya nggak? Misalnya, pertanyaannya gitu. Videonya ada, itu bohong kali, aktor-aktor doang kali. Nah, begitu. Udah ada buktinya pun kadang-kadang kita masih ngeyel gitu misalnya. Atau misalnya itu hoax kali, itu hoax kali gitu. Gitu ya. Jadi seeing is believing. Lihat dulu buktinya. 3. Visual image requires as many choices as word do. Sama. Ketika kita mau nulis dan kita mau melukis atau membuat rancangan visual, sama. Apa yang sama? Kita butuh informasi dan pilihan-pilihan dalam memutuskan tulisan mana, garis apa, warna apa yang akan kita telurkan dalam karya kita. Contoh, kita lihat contohnya ya. Ini dia nih. Katanya batik udah diterima di mancanegara. Kata siapa? Mungkin itu pertanyaannya. Kalau kita lihat ini siapa yang pakai nih? Ini almarhum Nelson Mandela. Pakai batik. Artinya apa? Ini bukan orang Indonesia. Dia bukan orang Indonesia, tapi pakai batik. Nah ya, ini tokoh dunia ini. Mungkin ini foto bisa jadi salah satu bukti bahwa batik dicintai oleh orang dari luar negeri, mancanegara. Buat orang-orang kayak kita nih seniman, drawing is how I think. Dengan menggambar bisa kelihatan nggak? Wah gayanya. Ya kalau saya pernah ngobrol dengan Pak Daru, dari gambar Pak Daru bisa lihat nih orang males apa enggak, puas apa enggak, ya kenyang secara batin apa enggak, bisa kelihatan. Gambar yang lainnya, foto yang lain. Ada yang tahu nggak? Dua tokoh besar ini siapa? Oke, betul ya. Ini Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, duduk bersebelahan dengan salah satu tokoh dunia, Che Guevara. Ya. Che Guevara latar belakang pendidikannya adalah seorang dokter. Jadi siapa? Dokter. Dokter-dokter memang umumnya terpanggil, profesi yang terpanggil untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Kenapa? Karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Dokter Wahidin Sudirohusodo, nah 3 serangkai itu dokter semua. Jadi kita nggak heran ya kalau dokter-dokter itu banyak yang meninggalkan profesinya kemudian terjun ke masyarakat karena dekat dengan masyarakat. Ya kayak sekarang juga dokter-dokter tuh banyak yang berjuang untuk masyarakat karena panggilan profesi maupun panggilan kemanusiaan ya kita apresiasi sangat tinggi buat rekan-rekan medis kita itu ya. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi balik lagi, ini Insinyur Soekarno, presiden pertama RI dan Che Guevara. Keren nggak bisa duduk barengan begini?
Kalau saya ngeliatnya keren banget. Dua tokoh dunia yang besar, berpengaruh ya. Kamu tahu nggak kisah hidupnya Che Guevara gimana akhirnya? Kamu cari ya. Sangat dramatis dan kalau bacanya sungguh-sungguh mungkin kita bisa merasakan perjuangannya ya. Sangat dramatis dan sangat kalau saya sampai agak mau nangis gitu karena sedih banget ceritanya. Jadi dibaca dulu ya. Nanti baca deh kisah hidupnya. Keren banget nih Indonesia ya. Diwakili oleh Presiden Soekarno. Tapi ini ngomongin foto ya. Dari gimana caranya foto itu bisa merubah pikiran kita dalam waktu beberapa detik. Kita rubah dengan yang ini fotonya. Ini Presiden Soekarno kita yang sebelah kiri, yang sebelah kanan artis Hollywood terkenal di masanya, Marilyn Monroe. Mohon diperhatikan dari foto ini, mata Presiden Soekarno mengarah kemana? Nggak usah dijawab, jawab dalam hati aja. Oke. Bu, tapi kan Bu, ini bisa-bisanya saya pernah baca Bu, ini tuh katanya ada agen-agen rahasia yang mau menjatuhkan image Pak Presiden. Dan segala macam spekulasi-spekulasi yang lain. Oke, kita juga udah pernah belajar fotografi bahwa beda angle, beda pencahayaan, beda hasilnya. Ya nggak? Oke, gambar berikut. Ini gambar apa? Ada yang bilang paru-paru, ada yang bilang hutan. Hutan juga berpengaruh terhadap breath, ya, pernafasan. Paru-paru apalagi? Ini bronchiolus, cabang bronchiolus atau alveolus ya. Ini cabang dari paru-paru itu ya. Jadi sebetulnya ini gambar paru-paru. Tapi orang bisa berpikir ini hutan, bisa berpikir macam-macam. Iya itu persepsi namanya. Salah nggak? Nggak salah. Biarin aja persepsi orang macam-macam. Produksi etika visual. Bahwa yang namanya visual dalam sebuah produksi butuh gambar-gambar. Yang kamu lihat dari tadi adalah gambar-gambar. Poin pertama, bagaimana sebuah pemberitaan di media massa dapat mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan, sosial, etik, gender, sehingga dapat menimbulkan jarak, empati, dan sebagainya. Kedua, bagaimana presentasi visual dapat mengontrol respon masyarakat. Kapankah sebuah gambar dianggap etis ketika isinya menyangkut penguburan seseorang, gambar korban kecelakaan, korban teridentifikasi COVID-19, dan lain-lain. Gambar-gambar tersebut sebaiknya kita bagi kepada siapa aja. Sekarang ya, kamu mau dapetin gambar korban pasien teridentifikasi COVID, itu gampang. Searching aja di Google, dari Cina sampai Amerika, sampai Iran kamu bisa lihat. Indonesia juga. Yang jatuh di pinggir jalan, yang tiba-tiba bukan tiba-tiba dia di kantornya dan segala macam, kita bisa dapetin itu. Kita lihat gambar ini dulu. Coba kamu perhatiin yang ini ya, perhatiin yang ini nih tuh. Bayangkan ketika kamu atau misalnya siapapun lah menjadi fotografernya, ada di situasi yang kayak begini, motret-motret. Kamu kan nggak mungkin, ya pak, tahan dulu pak, saya mau motret pak. Nggak mungkin kan ngomong begitu. Sebagai seorang fotografer, mana yang didahulukan? Momen atau nolongin orang ini dulu? Harusnya nolongin kan? Nggak mungkin kita ceplat-ceplat dulu kan? Tapi gimana nih dengan keadaan ini? Tapi Bu, dengan foto ini kan akhirnya bisa membangkitkan orang lain. Membangkitkan orang lain. Iya Bu, menginspirasi orang lain untuk membantu. Oke, itu benar. Kita pause dulu. Oke, kita lanjut ya.
Jadi kalau seorang fotografer tuh harusnya duluin yang mana? Momen atau nolongin orang dulu? Kalau misalnya keadaannya kayak begini. Tapi bu kita bisa kehilangan momen ya. Oke, saya mau kasih tahu yang meninggal dunia kenapa? Karena bunuh diri. Karena dia nyesel sama dirinya dia sendiri. Ini foto yang sangat-sangat famous, foto yang sangat terkenal. Diambil oleh Kevin Carter, judulnya The Vulture and the Little Girl. Ya, ini burung bangkai, burung naga, dan seorang gadis. Heartbreaking Kevin Carter foto. Ini sangat menyedihkan, terus terang aja ini juga agak berat ya, share ke kamu masalahnya, tapi saya harus jelasin. Ini dipublikasikan oleh New York Times tanggal 26 Maret tahun 93. The readers, reaksi pembaca sangat intens dan gak semuanya positif. Banyak yang bilang bahwa harusnya Kevin Carter sebagai seorang jurnalis menolong anak ini dan tidak mengabadikannya seperti saat ini gitu loh. Dia memanfaatkan momen tapi tidak menolong. Jadi banyak orang yang sangat kecewa gitu. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian dia meninggal, bunuh diri. Kenapa? Menyesal. Menyesal kenapa? Kenapa nggak nolongin? Kenapa gara-gara foto itu dia yang dapat Pulitzer ada penghargaan tertinggi sebagai insan jurnalis, tapi di sisi lain dia mengabaikan sisi kemanusiaan. Kevin Carter menyesal, merasa bersalah kenapa? Karena dia masih punya hati nuraninya berontak. Hati nuraninya berontak. Demikian juga ketika kita melihat yang kayak begini. Kalau masih nggak enak perasaan kamu ngeliat kayak begini, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah masih sensitif. Masih ada perasaan-perasaan itu, bisikan-bisikan itu masih. Lalu kalau ngeliat kayak begini kamu ketawa-tawa, nah itu justru harus merenung. Apa yang terjadi sama saya? Ini adalah foto yang mengerikan gitu. Oke. Foto selanjutnya. Ini mantan presiden Amerika sebelum yang sekarang ya, sebelum Trump. Barack Obama. Lihat ya apa yang beda. Yang gambar aslinya tentu yang celana hitam nih, celana pendeknya hitam. Ngomong-ngomong six pack ya. Oke, kita lihat. Kenapa sih diganti? Kenapa sih dirubah celana pendeknya? Ya kalau nggak dirubah Bu, sama backgroundnya ini dong Bu Saru. Ya kenapa kita harus ngikutin background gitu? Kenapa backgroundnya nggak menyesuaikan sama celana? Ini kan bukti, data, faktanya celananya hitam. Kenapa diganti faktanya? Kenapa? Bela-belain background daripada mempertahankan fakta. Ini yang aneh. Apalagi kalau majalah berita nggak boleh. Yang namanya jurnalis, kegiatan jurnalis itu fakta, data. Poinnya adalah itu. Majalah lifestyle, boleh nggak kayak begini? Aslinya gambar yang kiri, terus diedit. Gimana nih? Banyak ya. Kejadian-kejadian kayak begini ya, Rita itu ngilangin jerawat, foto, DI segala macam itu bisa kayak gitu. Ini apa lagi? Padahal dua-duanya kalau kamu lihat jenis tulisannya nih, tulisan mana? Ya, dari negara Rusia ya. Pokoknya daerah-daerah sana deh ya. Perilaku manusia. Ekologi visual. Ada konsep namanya ekologi visual, yaitu penciptaan makna dalam proses visual membutuhkan pemikiran ekologi. Apa sih ekologi? Ilmu tentang lingkungan. Jadi ketika kamu sekarang, misalnya ya, sekarang udah dapat materi ini, ketika kamu mau kerja, mau membuat sebuah karya, kamu harus pikirin, masa kalau gambar ini, foto ini, karya ini dilihat orang, apa dampaknya? Tuh, ekologi. Yes. Layers of ecology of the visual. Kalau kita mau bikin sebuah karya, apa dulu sih yang harus kita pikirin? Yang paling luar, the surface, adalah kamu hadir dan melihat keadaan. Yaitu keadaan itu akhirnya
memberikan stimulus. Ya. Kemudian interpretatif. Di layer ini, ya, saat interpretatif, yang kita lakukan adalah mengenali, menerjemahkan, dan merekam hal-hal yang kita lihat tadi. Kalau kamu pikir stimulus itu penting buat kamu, kamu akan rekam. Kalau kamu pikir kata-kata saya, materi ini penting, kamu akan ingat. Tapi kalau kamu nggak pikir ini nggak penting, lupa tuh, cepat lupa. Makanya kenapa kalau belajar kayak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, karena kita nggak anggap penting. Ya. Jadi interpretatif. Interaktif. Udah mulai ada construct, create, conceptual, manipulate. Ketika kita udah bertemu sama orang, udah ada hubungan dengan orang, maksudnya ini karya buat siapa, tujuannya apa. Nah, ini udah mulai nih, mulai apa? Mulai menciptakan makna, kemudian ada manipulasi gitu. Enggak, Bu, saya enggak kayak gitu. Yakin enggak manipulasi? Emang memilih jenis font. Nah, tuh. Memilih jenis font. Itu dalam manipulasi tuh memang konotasinya negatif ya. Tapi kan bukan itu gitu. Bukan itu yang dimaksudnya. Memilih jenis font aja. Dari jenis font yang kamu pilih aja. Orang tuh kesannya bisa beda-beda kan. Oh, kalau yang ini kesannya kaku nih. Yang ini santai. Yang ini casual. Yang ini tradisional. Nah, itu dia ya. Udah dimulai. Karena udah bertujuan ini buat siapa, kapan, di mana. Kalau untuk merubah behavior, perilaku, maka di dalamnya ada dynamic process of being, interacting, meaning making. Mulailah semua elemen-elemen itu diramu sehingga menciptakan sebuah makna. Ada 4 jendela, the matrix of process and meaning. Ada 4 jendela. 2 hal yang penting dalam jendela-jendela ini adalah proses dan meaning. Proses dan makna. Paling kiri atas yang ini ya. Ethical process and meaning. Jadi prosesnya etis, maknanya juga etis. Unethical process but ethical meaning. Prosesnya nggak etis, tapi maknanya etis. Ethical process but unethical meaning. Prosesnya etis, tapi maknanya nggak etis. Dan yang terakhir, dua-duanya baik proses maupun maknanya sama-sama nggak etis. Kita lihat contohnya. Stop climate change before change you. Dari WWF nih. Unethical process but ethical meaning. Prosesnya nggak etis, tapi maksudnya etis. Maksudnya bagus, maksudnya baik. Maksudnya adalah untuk mencegah perubahan iklim. Supaya apa? Supaya kita manusia juga nggak terimbas gitu. Tapi prosesnya nggak etis. Kenapa? Merubah wajah orang, wajah manusia menjadi binatang. Dianggapnya ini tidak etis. Ah, masa sih, Bu? Ya kamu mau nggak foto kamu diginiin? Nggak kan? Iya, karena itu dia. Kita ketika mengerjakannya juga nggak enak. Ya, ketika kamu bikin dia, aduh, kok nggak enak gitu ya. Lagi ya, foto yang lain. Ethical process but unethical meaning. Prosesnya etis. Ya, maksudnya prosesnya etis tuh fotonya dan tapi bisa jadi meaningnya nggak etis. Nggak etis. Kalau orang di chat-chat jadi biasa-biasa aja kan. Tapi ketika udah jadi poster, udah jadi iklan, meaningnya nggak etis nih. Ini bisa melukai perasaan umat beragama tertentu. Ah, saya biasa-biasa aja, Bu. Coba tanya yang lain. Kalau saya sih ngelihatnya, aduh, kalau kenapa mesti kayak gini sih? Kenapa nggak ada? Buat cari sensasi mungkin bisa ya, tapi melukai orang gitu. Jadinya melukai orang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ethical process, but unethical meaning. Prosesnya etis nggak? Etis. Foto orang segala macam etis. Tapi ya unethical meaning. Kenapa? Nggak etis meaningnya. Maknanya nggak etis. Ini mengandung rasis. Kenapa yang gambarnya cemberut, yang dikasih ini nih kuping kayak apa rambut yang kayak begini nih ya, lancip begini adalah yang kulitnya hitam, sementara yang kulitnya putih, wajahnya tersenyum. Kenapa? Ini di tahun berapa ya? Kamu bisa cari deh.
United Color of Benetton bikin iklan-iklan yang kontroversial. Banyak, serinya banyak. Nggak cuma ini aja. Ini juga ethical process but unethical meaning. Etisnya prosesnya etis, gambar segala macam, tapi maknanya nggak bagus. Sekali lagi ya, lihat ya, ada rasisme di sini di gambar ini. Ya. Unethical process but ethical meaning. Prosesnya nggak etis. Kamu bisa lihat nggak? Apa yang dihilangkan di gambar ini? Mengcrop atau menghilangkan sosok orang lain. Ya. Unethical process, unethical meaning. Dihilangin gambar sebelah kanannya Obama sehingga maknanya jadi berubah. Lah, belum tentu kan saat hadir di sini Obama lagi ngomongin minyak yang tumpah. Saat itu memang ada kasus minyak tumpah di Amerika. Tapi dia ngeliatin kemana? Ke plastik-plastik. Tapi karena di edit sedemikian rupa, lalu kemudian dikasih judul The Damage Beyond the Spill. Seolah-olah kesannya Obama lagi merenungi, lagi bingung ya, melihat ke laut karena minyak tumpah. Nah, gambarnya nggak kayak begitu aslinya. Lagi ya. Nah, ini dia, ini Condoleezza Rice zamannya presiden siapa ya? George W. Bush ya. Menteri luar negerinya nih, Condoleezza Rice. Apa yang dirubah? Matanya. Beda nggak jadinya? Beda. Jadi kesannya apa nih? Nah, kamu, kalau ini apa? Ethical process, unethical process, meaningnya gimana? Nah, jadi dengan sedikit sentuhan, akhirnya kita bisa melihat bahwa sebuah proses itu etis atau tidak. Nah, banyak gambar-gambar yang bisa kamu temui lagi di internet gitu ya, kamu bisa searching aja bahwa kita ini berhadapan dengan kayak begini-begini ya. Betul-betul harus hati-hati saat kita bekerja sehingga orang atau masyarakat yang melihat gambar kita punya persepsi yang positif, yang etis. Oke. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Stay strong, stay healthy, dan di rumah aja. Dah.